Halo teman-teman sobat kuliner, dimanapun kalian berada, selamat datang di Simple Sukses. Oke, perkenalkan saya Iksan. Mungkin ada yang belum tahu atau baru pertama kali mampir di sini. Saya adalah mantan dari account manager GrabFood dan ShopeeFood di area Jawa Timur. Nah, di sini di channel ini saya buat karena memang banyak sekali restoran yang dulu saya handle itu masih hubungi saya, dan bahkan ada yang konsultasi juga di WA pribadi saya juga. Nah, di sini saya akan membahas hal-hal dasar atau hal dapur yang mungkin tidak diberikan atau dijelaskan oleh dari pihak aplikator kepada teman-teman, terutamanya resto baru, sehingga teman-teman kurang paham nih. Bahkan kalau di GrabFood pun ada namanya Grab Academy. Nanti waktu saya masih jadi account manager, banyak sekali resto-resto itu tidak memahami atau tidak pernah membuka untuk Grab Academy tersebut, malah sering tanya ke kita sebagai account manager, lebih mau dijelaskan secara langsung kayak gitu. Nah, di sini saya akan membahas tentang 6 hal kenapa resto baru itu bisa tutup dan apa saja yang harus dilakukan agar resto tetap bisa survive dengan resto lama. Nah, jadi resto baru ini nggak hanya sekedar tampil nih, tapi bisa untuk kedepannya bisa untuk bisa bersaing dengan resto-resto yang sudah ada. Oke, kita bahas sekarang. Oke, yang pertama itu adalah foto profil dan foto menu. Oke, kenapa ini yang tekanan yang pertama? Alasannya, satu, konsumen tidak mengetahui resto Anda jika resto Anda masih UMKM baru dan benar-benar memang baru buat, ya. Konsumen tidak tahu, itu poin yang pertama. Sehingga biar mereka bisa tertarik dengan resto kita, ya foto profil kita harus produk kita yang benar-benar bagus. Gimana caranya? Sekarang udah banyak AI, nanti saya akan buatin tutorial buat foto agar lebih bagus ditampilkan di GrabFood atau di ShopeeFood. Di video selanjutnya akan saya bahas. Nah, foto profil ini yang pertama itu harus menarik. Nah, jangan sekali-kali buat foto profil ini adalah logo resto Anda. Oke, kita memang bangga ya dengan resto kita udah berdiri nih, kita punya logo, kita bangga. Tapi jangan sekali-sekali untuk di online food ya, dimanapun GrabFood, ShopeeFood dan GoFood, jangan menggunakan profil logo resto Anda ya, karena mereka tuh nggak tahu kamu tuh jualan apa. Nah, orang akan lebih tertarik dengan foto menu yang sangat proper dan sangat bagus, sehingga visualnya ada, mereka udah lihat, oh aku beli ini nih gitu ya. Nah, itu poin yang pertama, harus foto profil yang bagus dan foto menu. Nah, ini juga foto menu ini krusial banget karena kita harus menampilkan menu apa yang mereka beli. Visualnya itu harus ada, karena poin tadi kan mereka tidak tahu resto kita dan kita baru pertama kali. Apa yang harus kita sajikan di online itu harus semenarik mungkin ya. Nah, foto menu ini wajib bagus. Editingnya seperti apa itu kita, atau contohnya seperti apa, teman-teman bisa riset di resto-resto yang udah existing di GrabFood atau di ShopeeFood. Itu fotonya yang bagus-bagus udah ada. Nah, bisa dicontoh seperti itu. Kalau tidak punya seperti apa? Kalau tidak punya bisa pakai AI. Oke ya, dicatat dulu, ini poin pertama. Nah, poin kedua adalah di jam operasional. Sebelum kita membuka resto, kita sudah memastikan kita mau buka di jam berapa sampai jam berapa, di hari apa saja. Oke. Nah, karena ketika resto ini sudah buka, nah algoritmanya nanti akan melihat resto ini konsisten atau enggak. Nah, ini yang sering terjadi. Kenapa resto itu gagal di 2 minggu pertama? Resto baru gagal di 2 minggu pertama karena dia tidak konsisten buka meskipun belum ada penjualan. Nah, ini misal contohnya kita buka di hari Senin sampai Sabtu Minggu anggap aja libur, dan kita buka mulai jam 8 sampai jam 5 sore misal ya. Nah, minggu depan
karena di 1 minggu itu ternyata nggak ada penjualan sama sekali. Nah, minggu depan kalian rubah di jam 10 sampai jam 10 malam. Nah, ini ada suatu kesalahan yang cukup mendasar di awal. Jangan dirubah seperti itu. Jadi kita tentuin dulu jamnya jam berapa di awal, dan kita harus konsisten di situ dulu. Nah, terus kalau di jam-jam sepengetahuan saya, sepengalaman saya, dan saya juga punya resto, kita harus open itu kalau untuk kuliner mungkin di jam makan siang itu kita harus sudah buka, dan setelah maghrib atau menjelang isya itu kita harus tetap masih buka kalau emang jam operasionalnya masih menutupi. Nah, ketika udah di setting misal jam 10 sampai jam 9 malam ya, kita kayak gitu terus, kita jalan terus, jangan diubah-ubah. Nah, kalau aku mau libur dadakan gimana? Jangan ditutup jam operasionalnya, buatlah jadwal khusus. Nah, jadwal khusus ada di video saya nih yang sebelum-sebelumnya, bisa di-scroll nantinya. Teman-teman bisa buat jadwal khusus di hari ini saya mau libur ya. Jangan ditutup jam operasional di hari itu. Misal di hari Rabu nih mau ada acara kondangan, nah seharian tuh nggak bisa buka resto, akhirnya ditutup jam operasionalnya. Nah, jangan seperti itu, kita harus buat jadwal khusus ya. Itu yang kedua. Oke, poin kedua di jam operasional. Di poin yang ketiga, kita tentukan harga. Nah, kita tentukan harga. Oke, yang ketiga adalah cara menentukan harga di online. Oke, nah sekarang kan komisinya berapa, biaya promo berapa, nah itu kan dasar yang belum diketahui dan mungkin kurang clear dari aplikator untuk menjelaskan ya. Nah, kalau dari komisi rata-rata sekarang itu di tahun 2026 itu di 20 sampai 25%, average-nya mungkin di 20% ya. Nah, apakah langsung dinaiki 20%? Nah, itu hal yang sering saya temukan dan itu yang membuat resto boncos. Nah, kalau dari saya itu gini, misal harga 10.000 ya, minimal harus dinaikkan 65% untuk di GrabFood ya. Untuk ShopeeFood pun juga sama, minimal di 65%. Nah, ini harga bawah, bukan harga paten. Nah, ketika harga bawah ini digunakan, maka kita tidak bisa membuat lagi harga coret. Nah, ini kita bahas lagi nanti. Harga ini minimal harus dinaikkan di 65%. Nah, jika teman-teman masih bingung cara ngitungnya seperti apa, teman-teman bisa cek di bio saya ada kalkulator untuk menentukan di harga online seperti apa beserta promo yang akan berjalan nantinya. Oke ya. Kalau secara umum itu di harga offline dinaikin ke 65%, itu minimal, itu batas bawah, itu harga dasar bawah yang wajib kalian tampilkan, jangan di bawahnya itu. Nah, solusinya seperti bisa dinaikin di 100% atau 150%. Nanti kita bisa mainkan di promo pribadi atau promo harga coret. Kalau teman-teman lihat di GrabFood, di ShopeeFood, di GoFood itu ada yang jual misal harga 50.000 di diskon 20%, jadi sekian ribu gitu kan. Nah, itu namanya harga coret dan itu membangun kepercayaan dari konsumen dan mereka akan tertarik di situ. Nah, kalau hanya dinaikkan 65% aja, itu teman-teman hanya mendapatkan batas aman aja, tapi tidak bisa membuat harga coret. Apalagi kalau teman-teman hanya naikin di 20% atau 25%, itu pasti boncos. Oke, itu poin ketiga seperti itu. Poin keempatnya, buat diskon coret minimal di 10%. Nah, ini nyambung dari poin sebelumnya tadi. Kenapa jangan hanya dinaikkan 65%, harus minimal di 100% atau 150%, karena kita bisa mainkan di harga coretnya itu. Nah, itu lebih menarik, ditambah lagi kode voucher, kode promo yang teman-teman ikuti nantinya. Nah, cara mengikuti kode promonya seperti apa udah saya cantumkan juga di video saya sebelumnya, bisa teman-teman simak lagi. Kalau belum paham bisa komen juga di video ini atau video-video yang sudah saya buatkan. Nah, itu sangat menarik. Dari data, ini by data ya, bukan dari saya pribadi ya, dari data yang pernah saya kelola dan
emang saya terapkan di resto saya dan di resto yang saya endorse sebelumnya, perilaku konsumen baik di GrabFood dan ShopeeFood itu tertarik di promo coret dari pribadi dari resto yang saya katakan tadi 10% atau 20%. Nah, terus mereka bisa memasukkan voucher promo. Nah, ini sangat double promo ini sangat membantu sekali dan sangat-sangat menunjang by data yang pernah saya kerjakan waktu itu ya. Dua mekanisme ini sangat-sangat membantu. Nah, itu bisa diterapkan juga di resto teman-teman ya. Oke. Dan selanjutnya kelima itu opsinya di kita beli sendiri. Nah, beli sendiri ini apa ya teman-teman, caranya gini, di GrabFood itu setiap menu ada pilihan untuk aktif di mana, delivery, self pick up, atau dine-in. Nah, itu teman-teman bisa centang semua. Nah, ketika sudah dicentang semua, di situ nanti akan muncul di konsumen akan muncul self pick up atau ambil sendiri atau delivery. Kalau delivery itu diambil oleh driver ya kayak biasanya ya pada umumnya. Nah, kalau self pick up teman-teman yang datang sendiri ke resto, cuma bayarannya harus menggunakan OVO atau ShopeePay kalau di ShopeeFood. Nah, di situ teman-teman bisa beli sendiri di resto teman-teman sendiri. Nah, lalu bisa memberikan rating sendiri. Misal saya beli di resto saya ya sendiri dengan self pick up atau sama driver pun nggak apa-apa. Nah, lebih prefer ke self pick up karena kita bisa ambil sendiri. Kita beli satu menu aja lah yang mungkin menurut teman-teman menu paling enak dan bakal best seller. Beli aja itu. Terus setelah dibeli berikan rating bintang 5, foto menunya secara real pic, terus kita komen yang sangat-sangat bagus. Nah, tentang restonya yang higienis, restonya ini rapi, makanannya juga enak. Nah, itu akan mengundang real konsumen yang akan membeli atau melihat resto Anda di online. Gitu. Jadi itu bisa digunakan juga untuk pancingan pertama kali. Gitu. Oke, itu adalah 6 hal yang mendasar bagi teman-teman resto baru yang bisa diterapkan di resto teman-teman atau resto lama yang memang belum bisa atau belum tahu trik ini bisa juga diterapkan di resto-resto teman-teman. Nah, satu lagi nih buat teman-teman resto baru ya, jangan pernah sekali-kali untuk klik iklan ya. Nah, sebelum teman-teman lihat video saya sebelumnya, ada video-video saya kenapa saya tidak menyarankan untuk iklan di pertama kali ya. Nah, kalau teman-teman udah paham dari situ bisa komen, nanti akan saya bahas lagi di video-video yang akan datang. Jadi untuk teman-teman resto baru saya tekankan lagi, jangan klik iklan terlebih dahulu, oke? Itu karena sering menjadi boncosnya karena ketidaktahuan dari teman-teman asal ikut. Nah, jangan dulu ya. Teman-teman terapkan 6 hal yang saya jelaskan tadi itu aja, dan insya Allah bisa membantu teman-teman bisa bersaing di GrabFood dan ShopeeFood untuk kedepannya. Oke, terima kasih dan jangan lupa cek juga di video saya sebelumnya. Kalau ada yang butuh kalkulator perhitungan bisa cek di link bio saya. Cukup sekian video kali ini, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.